Kalau Tuhan Yesus aja mau datang berkali-kali ke rumah Lazarus, berarti undang juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datanglah ke rumahku. Di rumah kita masing-masing, jangan sampai ada yang keluar kebun binatang, makian, cacian, hinaan. Tapi betul-betul Tuhanku undang engkau hadir masuk dalam rumahku. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-85 di tahun 2024 ini. Saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa semoga 1 minggu sebelum Paskah kita mengusahakan lebih sungguh lagi olah pertobatan kita. Jangan isi 1 minggu ini dengan perbuatan-perbuatan yang kotor, pikiran-pikiran yang kotor, tindakan-tindakan yang selalu mengecewakan atau menyakiti sesama kita dan juga menyakiti Tuhan. Betul-betul saudara-saudara, berikan yang terbaik dalam 1 minggu terakhir sebelum Paskah ini. Seperti orang-orang Yahudi, sebelum mereka merayakan Paskah, mereka merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Disitulah mereka membersihkan diri, betul-betul menyucikan diri, mendamaikan diri mereka dengan Allah dan juga sesama, supaya mereka bisa menyerap sungguh-sungguh peristiwa agung Paskah yang penuh dengan kuasa. Keagungan Paskah tidak bisa diterima dengan hati yang biasa-biasa. Pertobatan kita, persiapan, pembersihan diri kita, betul-betul membuka diri kita supaya rahmat itu bisa masuk dengan derasnya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kemarin ketika Minggu Palma, saya ingat umat kan bernyanyi itu ya, Hosana, terpujilah. Saudara-saudara, apa sih arti kata Hosana? Oh, terpujilah Romo kali. Enggak, saudara-saudara. Hosana. Hosana kalau na dalam bahasa Ibrani itu artinya permohonan atau please, tolonglah dengan sangat. Itu artinya Hosana. Selamatkanlah kami. Hosa dari kata Yasa bahasa Ibrani, Yasa, Yosua, Hosea, Yesus, itu akarnya sama, selamatkanlah kami. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ada apa? Mengapa orang-orang penduduk Yerusalem yang menyambut Yesus dengan palma di tangan dan menyebarkan pakaian-pakaian mereka di jalan berteriak Hosana? Ada apa? Itu menjadi sebuah pertanyaan penting. Orang-orang ini sedang dalam keadaan tertindas, tidak bahagia, tidak ada sukacita, tidak ada rasa damai. Oh iya dong Romo, kan mereka sedang dijajah oleh penjajah Romawi. Ternyata bukan itu saja saudara-saudara. Selain mereka dijajah oleh penjajah Romawi, ternyata ada pribadi-pribadi tertentu yang seharusnya melindungi mereka, malahan menindas mereka. Yaitu tata ibadah yang dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka. Imam-imam kepala, imam-imam biasa, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka semua menindas rakyat kecil. Maka secara duniawi mereka tertindas, secara rohani mereka juga tertindas. Maka tidak heran orang-orang yang dalam kesesakan ini berseru Hosana, selamatkanlah kami. Nah, saudara-saudaraku terkasih, hari ini kita sudah mulai memasuki nih Pekan Suci. Anda masih ingat sejak renungan di Rabu Abu ya, bagaimana video-video Bible Learning, pewartaan firman Tuhan ini mengajak kita untuk membersihkan diri. Betul-betul, korek betul-betul dosa-dosa kita. Buang jauh-jauh, bersihkan hati. Hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu. Entah bolongnya berapa pantang puasanya, entah berapa kali lupanya, entah berapa kali malesnya. Silakan hitung sendiri. Tetapi sekarang kita sudah memasuki Pekan Suci. Jangan biarkan Pekan Suci ini bolong-bolong lagi. Betul-betul usahakan pertobatan kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Berdoa, baca firman Tuhan, lakukan firman itu setiap hari dalam kehidupan kita secara konsisten. Itu kuncinya. Nah saudara-saudara, bacaan-bacaan yang ditawarkan oleh kalender liturgi gereja di hari Senin tanggal 25 Maret ini luar biasa. Untuk bisa menjelaskan itu, saya punya 2 botol. Yang pertama ini botol kecil, ini isinya minyak
essence. Yang kedua juga wangi-wangian, karena saya suka kamar saya tuh wangi ya. Kalau yang pertama botol kecilnya saya buka, itu saya tetesin di sini. Itu semerbak. Bau-baunya tuh enak. Bisa tidur nyenyak, bisa lebih tenang, bisa lebih rileks. Ruangannya itu kayak pokoknya enak lah. Sementara yang kedua, ini semprotan sih, tinggal disemprot begitu aja, itu ruangannya langsung harum. Saudara-saudara terkasih, wangi-wangian ini ada kaitannya dengan apa yang akan saya ceritakan dari bacaan Injil yang diambil dari Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11 ini. Terjadi sebuah pertempuran. Pertempuran yang mana, Romo? Kayaknya biasa-biasa aja. Bayangin saudara-saudara ya, dari bab 12 Injil Yohanes. Berarti itu kan masih di tengah-tengah lah ya, belum sampai akhir. Di situ Injil Yohanes sudah memperlihatkan kepada kita ada sebuah pertempuran yang hebat antara kuasa Allah dengan kuasa si jahat, antara kebaikan dengan kebobrokan atau kejahatan. Bagaimana kuasa Allah bekerja, kuasa jahat juga bekerja. Hati-hati di sini. Maka pertobatan harus diperjuangkan dengan lebih sungguh lagi. Karena selain kuasa Allah yang bekerja, ada juga kuasa lain yang juga bekerja ini. Bekerja dalam diri orang-orang pilihan mereka. Yang pertama, kuasa Allah bekerja dalam diri Maria, saudaranya Lazarus dan Marta. Sementara kuasa jahat bekerja secara luar biasa dalam diri Yudas, salah seorang murid Yesus yang mengkhianati Yesus, dan juga kepada para orang-orang Yahudi, imam-imam kepala pada waktu itu. Bayangin saudara-saudaraku yang terkasih. Pertempurannya di mana, Romo Yosef? Saya sangat tertarik ketika Maria, saudara Lazarus, memutuskan mengambil keputusan dalam hidupnya. Keputusan yang sangat penting, yaitu membuka tutup botol minyak narwastu. Itu dibukanya bukan kayak begini. Kan kalau begini kan bisa ditutup lagi rapet. Tapi kalau buli-buli minyak wangi, apalagi minyak narwastu yang sangat mahal harganya, itu kalau udah dibuka tutupnya, itu akan menyebar betul-betul dan gak bisa dipakai lagi minggu depan ataupun bulan depan. Udah hilang baunya. Maka keputusan Maria pada waktu itu sangatlah tepat. Dia buka untuk digunakan untuk gurunya ini. Mari kita baca baik-baik ya. Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. Diceritakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Bisa kita bayangkan, Paskah berarti 6 hari hari ini ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Perjamuan syukur menyambut Tuhan Yesus yang kita tahu dalam kisah-kisah sebelumnya Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian yang sudah 4 hari dimakam di dalam kubur batu, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang Yesus datang lagi ke rumah Lazarus, Maria dan Marta ini. Tampak sekali Yesus sangat mengasihi orang-orang spesial ini, Maria, Marta dan Lazarus. Kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Maka saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus aja mau datang berkali-kali ke rumah Lazarus, berarti undang juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datanglah ke rumahku. Masuklah, kubuka pintu lebar-lebar. Masuklah. Di mana ada cinta kasih, di mana ada pengampunan, di mana ada nama Tuhan disebut dalam persekutuan, di situ Tuhan hadir. Maka saudara-saudara, di rumah Anda, di rumah kita masing-masing, jangan sampai ada yang keluar kebun binatang, makian, cacian, hinaan. Tapi betul-betul, Tuhanku undang engkau hadir masuk dalam rumahku. Karena rumahku ada kasih. Dalam rumahku ada pengorbanan. Dalam rumahku ada pengampunan. Betul-betul, janji sama saya, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah Anda. Karena setiap kali Yesus masuk ke rumah Lazarus, selalu terjadi keajaiban demi keajaiban yang luar biasa. Nah, dikatakan Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Lazarus setelah dibangkitkan, dia normal lagi sebetulnya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya.
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Keputusan Maria untuk membuka tutup botol minyak narwastu yang sangat mahal harganya, harta bendanya yang luar biasa ini dipakainya buat Yesus. Dan kebaikan yang kecil ini ternyata, tindakan yang kecil ini ternyata betul-betul bisa memenuhi seluruh ruangan. Marta menggunakan minyak itu untuk menyeka kaki Yesus. Nggak kelihatan di bawah meja, tetapi harumnya menyebar memenuhi ruangan itu. Seperti itulah kebaikan-kebaikan kita. Nggak kelihatan Romo, nggak didengar, nggak difoto, nggak divideoin Romo. Tetapi betul-betul bisa menyebar semerbak. Nggak usah kita tunjuk-tunjukin, nggak usah kita pamer-pamerin. Ternyata orang lain yang akan merasakannya. Semoga kebaikan kita pun seperti itu. Dikatakan, nah ini setelah kuasa Allah bekerja dalam diri Maria, langsung berhadapan dengan kuasa si jahat yang bekerja dalam diri Yudas Iskariot. Yudas Iskariot salah satu orang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" 300 dinar. Upah 1 tahun seorang pekerja. Bayangin saudara-saudara, gaji Anda berapa? Nggak usah ditulis di kolom komen ya. Kaliin aja 12. Itulah 300 dinar. Jumlah yang sangat besar hanya untuk membeli 1 botol kecil minyak narwastu. Setengah kati beratnya yang digunakan oleh Maria ini. Kemudian dikatakan dan uangnya kan bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Lihat saudara-saudara, cara kerja roh baik dengan roh jahat, cara kerja orang baik dan orang jahat. Kalau orang baik, cara kerjanya dia nggak usah pamer-pamer, dia nggak usah foto cekrat-cekrat, bikin video, bikin konten. Ketika dia melakukan perbuatan baik, dia lakukan secara tersembunyi, di bawah meja, meskipun yang digunakan itu sesuatu yang sangat berharga, tapi digunakan secara tepat untuk menyeka kaki Yesus. Betul-betul luar biasa. Dia nggak butuh lampu sorot. Dia nggak butuh koar-koar. Tetapi si orang jahat ini, si Yudas ini, memoles kebusukannya dengan hal-hal yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan motif-motif yang baik. Lebih baik kan dijual aja itu minyak yang mahal itu, uangnya dibagi untuk orang-orang miskin. Secara tidak langsung, dia langsung mencela ya. Tindakan Maria ini boros, menggunakan sebuah benda berharga secara sia-sia, nggak peduli sama orang-orang kecil. Itu orang jahat itu selalu begitu tuh, selalu mencari-cari kelemahan, kesalahan, kekurangan orang-orang baik yang sedang berjuang dengan perbuatan baiknya ini. Saudara-saudara, sayang seribu sayang, dalam masyarakat kita, dalam hidup kita, dalam keluarga, pertemanan kita, termasuk di gereja, hal-hal ini, pertempuran ini juga sering terjadi. Dan seringkali orang-orang baik ini dibungkam. Yang menang malah si jahat ini. Pertempuran masih tetap terus berlangsung sampai detik ini. Maka orang-orang baik, penonton Bible Learning ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah. Kita tidak takut sebab Tuhan di pihak kita. Kita tidak takut ketika kita difitnah, ketika kita digosipin yang enggak-enggak, karena kita melakukan sebuah kebenaran. Dan Tuhan menyertai kita. Nah, dikatakan di ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara terkasih, lihat di sini. Perbuatan baik dengan perbuatan jahat itu semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Dari sebuah kebiasaan-kebiasaan kecil yang terulang. Tinggal bagaimana pertempuran itu juga ternyata ada dalam diri kita, bukan? Lebih banyak mana yang terulang? Perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Dosa-dosa besar selalu dimulai dengan dosa-dosa kecil yang berulang-ulang.
di mana kita membiarkan diri kita dari kecil-kecil dikuasai oleh roh jahat, terus begitu sampai dosa itu menjadi besar luar biasa tanpa sadar. Maka dari itu saudara-saudara, cara kerjanya dibalik. Ulangi terus kebiasaan-kebiasaan kecil. Jangan pernah malas, jangan pernah bosan. Nah, ini dia. Orang mengulang-ulang dosa nggak pernah bosan. Tapi ngulang-ulang kebaikan itu cenderung bosan-bosan mulu. Misalnya, disuruh berdoa, bosan disuruh pantang puasa, males disuruh doa rosario, nggak mau bosan itu lagi begitu mulu misalnya. Disuruh baca firman Tuhan, udah tahu semuanya udah pernah dibaca. Ulang-ulang terus kebiasaan baik Anda. Betul-betul sampai menjadi karakter Anda. Ini lagi berlomba nih dalam diri kita nih. Antara kebaikan yang terulang-ulang atau kejahatan yang terulang-ulang. Nanti pemenangnya siapa bisa ditebak dari sekarang. Kalau yang diulang-ulang terus kebiasaan jahatnya, kebiasaan baiknya penuh dengan malas, nanti kita jadi apa? Kita semua sudah bisa menebak, bukan? Maka kalahkan kuasa jahat dengan kebaikan yang berulang-ulang. Semakin kita difitnah, semakin kita baikin orang itu. Semakin kita dijahatin, semakin kita balas dengan kasih yang berlipat-lipat. Jangan mau kalah dengan kejahatan. Karena cara kerjanya kurang lebih sama. Nah, saudara-saudaraku ya terkasih. Ternyata Tuhan Yesus itu tahu kepada siapa dia berpihak. Kepada Yudas yang peduli kepada orang miskin. Tetapi itu semua membungkus tindakan-tindakan jahatnya. Dikatakan dia sering mencuri. Itu berarti tindakan kecil kejahatan yang diulang-ulang. Atau dia juga melihat Maria dan Yesus memuji Maria. Yesus ada di pihak Maria kok. Jangan takut hai orang-orang baik. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa bukan? Nah, ketika pertempuran yang jahat dengan yang baik ini, selalu orang baik tuh kayaknya kalah mulu. Jangan takut. Karena apa? Ada di Mazmur bab 27. Adonai ori weyishi mimi ira. Apa itu Romo? Adonai ori weyishi mimi ira. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut. Coba di hari Senin ini ketika kita sedang bertempur dengan kebaikan-kebaikan kita melawan hal-hal jahat. Adonai ori weyishi mimira. Adonai ori weyishi mimira. Adonai ori weyishi mimira. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapa aku harus gentar. Betul-betul Tuhan di pihak kita. Tuhan melihat mana yang benar, mana yang gak benar kok. Tuhan akan membela kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih, di bacaan pertama, nyanyian hamba Yahweh atau hamba Tuhan, itu dari Nubuat Yesaya bab 42. Itu kata-katanya bagus sekali. Sudah sering saya wartakan dalam Bible Learning ini, di mana dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Kan ada lagunya ya, saya senang banget lagu itu. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ingat lagunya ya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah, ini dia nih. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ini dia. Kesetiaan. Konsisten terhadap hal-hal yang kecil. Kebaikan-kebaikan kecil yang tidak terlihat. Dengan setia. Betul-betul diperjuangkan. Memang nggak mudah sih. Orang setia kan nggak gampang saudara-saudara. Tapi apakah Anda tahu? Ini pelajaran penting nih. Buat suami-suami yang sedang berjuang buat setia. Istri-istri yang sedang berjuang buat setia. Para imam yang sedang berjuang untuk setia. Yang seringkali babak belur ya. Kesetiaan itu melatih kita saudara-saudara. Jadi lebih kuat. Karena kita akan lihat begini. Di ayat 6. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau. Membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa.
untuk membuka mata orang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Kesetiaan yang kita latih setiap hari, meskipun babak belur ya, tapi betul-betul menjadikan kita pemenang, menjadikan kita pribadi yang kuat, punya kualitas istimewa sebagai manusia. Ini hebatnya. Ya contohnya ya atlet. Nggak mungkin tanpa latihan dia bisa juara. Nggak mungkin. Orang-orang pergi ke tempat kebugaran, nggak mungkin tiba-tiba makan telur doang badannya bisa gede, bisa bagus. Nggak mungkin. Semua bikin kue atau kerjaan apa-apa gitu, kalau nggak ada kesetiaan, dilatih, diulang-ulang, belajar, ada try and error, ada keberhasilan, ada kegagalan, tapi setia betul-betul, akan menjadi pribadi yang luar biasa. Itulah wajah pertobatan kita. Saya Romo Yosef harus cepat-cepat mengajar. Semoga Tuhan memberkati pekan suci kita. Jangan ada noda dosa. Jangan ada kelemahan yang menghancurkan kita. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.